Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Selamat hari ini? malam, Bagaimana kabarnya? sehat, Sehat? Tetap semangat Bu. baik, sehat. Waduh, al- Semangat. Alhamdulillah. Kita sudah di sesi ketiga tentang kerangka kurikulum ini, Bapak Ibu Damai dan teman-teman semua. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, akan lebih baik kalau kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Iya, silakan Bu Damai, mungkin dipimpin. ya, mari Bapak Ibu sebelum memulai kegiatan kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Damai. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali nih, kesepakatan kita di dalam kegiatan pembelajaran apa saja ya? Kemarin kita sudah membuatnya di awal pertemuan. Ya, Kira-kira kesepakatannya kita masuk ke Google Meet itu 15 udah siap jam 8 untuk hari ini. ya. Kemudian kita akan menampilkan tugas-tugas kelompok. Itu Bu yang saya ingat. Baik, benar ya, kita komitmen untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian juga kita mengikuti Google Classroom, Google Meet ini tepat waktu gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang konsep kurikulum untuk sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan. Dan saya ingin bertanya dulu nih, apakah Bapak Ibu sudah mendengar kalau spektrum kita itu ada perubahan gitu? Ya Bu, saya sudah mendengar, cuman belum tahu bahannya seperti apa. Oh iya, mungkin yang lain sudah mendengar? Belum ya? Baik. Nanti kita akan melihat dulu dari apa ini dari kegiatan pembelajaran kita ya, dari terakhir supaya kita mengetahui perubahannya itu apa saja. Tetapi di sini saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk Bapak Ibu diminta diharapkan dapat mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan juga mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum. Nah, nanti akan ada 2 tugas yang memang harus ada, yang nanti akan membimbing kita supaya kita memahami tentang kurikulum ini, kurikulum untuk SMK Pusat Unggulan dan Sekolah Penggerak, yaitu dengan membuat peta jalan dan juga membuat bagan tentang peran dan fungsi dari pemangku kepentingan. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya sebenarnya ini, kira-kira Bapak Ibu, selama ini apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu di dalam menyusun kurikulum gitu? Baik Bu, yang menjadi tantangan kami sebagai guru dalam menyusun kurikulum adalah menjelaskan kurikulum dengan apa yang ada di industri Bu. Ya. Nah, apa namanya? Seringkali kami itu mendapatkan masukan bahwa di industri itu sudah misalnya sudah A, tapi kurikulum kita masih B begitu. Padahal kurikulum itu jadi kesimpulan kurikulum belum memenuhi apa yang dibutuhkan industri. Oh, itu pengalaman Ibu ya, menurut pandangan Ibu. Iya, iya. Salah satunya adalah sulitnya menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan dari industri gitu ya. Ya, salah satunya jadi itu. kita seperti apa ya, maju kena mundur kena gitu. Oh, gitu. Iya. Maju kena, mundur kena gitu ya. Jadi karena banyak
kesulitan yang dihadapi gitu karena Iya, jadi serba salah sebenarnya. baik, Bu Damai, terima kasih Iya, atas pendapatnya gitu ya. Namun Bapak iya. Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kurikulum kita ya, tentang perubahan yang terjadi di di spektrum kita gitu. Apa yang berubah gitu ya. Bentar, sambil menunggu proses tayangan ini. Bapak Ibu, saya ingin tahu ini kira-kira penerapan literasi dan numerasi di sekolah Bapak Ibu selama ini bagaimana? Kebetulan saya nggak ngurusin, Oh, saya bingung jawabnya. Iya, karena saya itu guru mapel biasa, Bu, jadi seringkali saya nggak pernah, saya jarang sekali dilibatkan untuk merumuskan hal-hal seperti ini, Bu. gitu. Kalau ini Gitu. Ya. dalam kegiatan belajar untuk numerasi dan literasi itu bagaimana kalau pengalaman Bu Damai itu? Literasi dan numerasi Iya, ya. Aduh. kira-kira apa? Kalau literasi, maksudnya literasi itu literasi digital, literasi komunikasi, literasi Iya, yang dimiliki pelajar selama keuangan. ini gimana pelaksanaannya Oh, di sekolah Ibu begitu? kalau untuk literasi literasi membaca ya, Iya, kegiatan literasi ya, kami mengadakan apa namanya, membaca ekstensif. Jadi ya yang penting kegiatan membacanya cukup aktif, dalam rangka, untuk, apa namanya, membaca untuk reading for fun lah, kurang lebih seperti itu. baik. Begitu kira-kira, Bu. Ya, sebenarnya ini satu hal yang memang penting di dalam kurikulum SMK pusat unggulan nanti, bagaimana numerasi dan literasi ini harus bisa digunakan sebagai penguat dan juga memperkuat dari kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik yang nanti kita tidak akan mendengar lagi kompetensi dasar itu, tetapi merupakan capaian dari pembelajaran. Nah, itulah sebenarnya model utama itu adalah dari literasi dan numerasi, yaitu dianggap untuk bisa memperkuat dan diperkuat juga. Ini merupakan modal yang harus dalam pelaksanaan kurikulum di dalam kerangka kurikulum SMK kita saat ini gitu. Kalau ini Bapak Ibu, saya akan memberikan langsung saja karena kita di SMK Bisnis dan Pariwisata ya Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan untuk perubahan utamanya. Jadi kemarin itu ya pembelajaran spektrum itu di spektrum yang lama itu ada 9 bidang keahlian, kemudian kalau spektrum yang baru itu diusulkan ya, itu 10 bidang keahlian. Iya. Kemudian untuk yang program keahlian jumlahnya 49 dan untuk program keahlian yang terbaru menjadi 50. Nah, kita akan langsung melihat untuk yang bisnis manajemen dan pariwisata ya. Ini Bapak Ibu, kalau bisnis manajemen, Bapak Ibu bisa lihat tayangan. Ini ada pemasaran, kemudian manajemen kantoran dan layanan bisnis, kemudian akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian Bapak Ibu, ini yang pariwisata, ada usaha layanan wisata yang dulu kita kenal dengan UPW ya. Kemudian perhotelan, kuliner, spa dan kecantikan. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang perubahan utamanya gitu. Nah, sekarang pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan itu akan seperti apa strukturnya? Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau melihat SKL lulusan SMK kita ada di jenjang 2 KKNI ya. Ini Bapak
Ibu nanti ini sesuai dengan Iya. KKNI yang ada di kita, Bapak Ibu pasti sudah mengenal betul bagaimana KKNI dan KKNI-nya gitu. Kemudian ini Bapak Ibu di penjabaran KKNI inilah nanti yang di kurikulum kita ini kita tidak akan mengenal lagi kompetensi inti dan kompetensi dasar, tapi adanya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini nanti akan dibuat per fase. Nah, untuk SMK itu ada SMK kelas 10 itu ada di fase E gitu. Nah, kemarin juga saya sebenarnya untuk memahami ini memang harusnya itu dari dasar ya. Kalau SMK SD itu ada di fase 1 itu. Nanti Bapak Ibu Iya. saya yakin akan bisa melihat semuanya, tetapi kita di SMK ada di fase E gitu. Nah, ini Bapak Ibu kunci utama di dalam kurikulum ini adalah pengembangan karakter budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila yang memang kita sudah melihatnya ya dari materi sebelumnya bagaimana profil pelajar Pancasila ini nanti harus terbentuk melalui di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bentuk-bentuknya itu nanti ada pembentukan karakter, kemudian juga membangun budaya kerja yang ada di sekolah gitu. Saya yakin kalau di sekolah kita itu sudah banyak yang mengembangkan bagaimana program-program untuk pembentukan karakter. Nanti kita sesuaikan saja, ini hanya sebagai dikuatkan, benar-benar menguatkan supaya profil pelajar Pancasila ini nanti bisa terbentuk dan itu menjadi acuan utama di dalam pencapaian dalam capaian pembelajarannya. Kemudian muatan umumnya, nah, umum SMK nanti kita lihat di ini Bapak Ibu langsung di strukturnya saja. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat, nanti ini akan saya berikan supaya kita lebih ini tentang penjabarannya. Nah kemudian untuk kejuruan sendiri nanti Bapak Ibu ada untuk matematika, kemudian bahasa Inggris itu sudah harus mengarah ke kejuruan dan ini kalau kita lihat Pak Dirjen kita itu selalu membicarakan passion. Nah, inilah kita itu menjadi tantangan bagaimana membuka wawasan anak, kemudian menumbuhkan minat anak untuk benar-benar konsen di dalam bidangnya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti juga untuk kejuruan, nah ini Bapak Ibu nanti juga diminta untuk menyusun sendiri capaian pembelajarannya untuk setiap mapel. Jadi nanti mapel itu untuk kelas 11 dan 12 itu SMK diberi kebebasan untuk menyusunnya gitu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang perubahan-perubahannya, tentang konsentrasi mata pelajaran. Nanti kita akan bahas selanjutnya melalui kegiatan penyusunan struktur kurikulum kita. Baik. Ada yang ditanyakan, Bu atau teman-teman? Jauh ini belum, Bu. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk supaya kita itu bisa mempelajari, memahami tentang struktur kurikulum ini, saya akan membentuk kelompok ini. Kita akan jadi kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat peta jalan berbasis pada tantangan, kemudian potensi yang mungkin menghambat dan mendukung dalam penyusunan kurikulum SMK nanti. Berbasis pengalaman saja, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam peta jalan. Nah, ini diharapkan memang Bapak Ibu nanti menemukan masalahnya, kemudian Bapak Ibu juga menemukan alternatif solusinya gitu. Nah, kemudian supaya apa ya? Mungkin ini bagian dari pembelajaran kita lah gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sudah potensinya, solusinya, kemudian juga dukungan yang diinginkan. Bapak Ibu silahkan bekerja dalam kelompok. Saya akan membuat breakout room-nya ya.
Iya. 4 sampai 6 gitu. Silahkan kita berikan waktu 15 menit, nanti kita kembali ke ke kelas utama untuk untuk mempresentasikan hasil tugas diskusi ini. Iya, siap Bu. Oke. Bapak Ibu, waktu sudah habis, bisa kembali ya. Kita tunggu teman-teman yang Ya. belum masuk ini. Baik, semua teman-teman sudah masuk ini, maka kita akan siapa ya akan mempresentasikan hasilnya yang pertama dulu gitu. Saya Bu, kelompok saya, Baik. kelompok A. Ya, terima kasih Bu Damai. Saya mulai ya Bu. Ya, silakan. Terlihat monitor saya Bu, tampilan presentasinya. Oh iya, sudah terlihat. Iya. Ini adalah kerja kelompok dari hasil dari pekerjaan kelompok kami, yaitu peta tantangan. Peta tantangan ini adalah sebuah peta yang berisi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam hal pengembangan kurikulum ya. Yang pertama itu tantangan pertama, ini ada 5 tantangan. Tantangan pertama yaitu kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK sesuai dunia kerja itu masih sedikit. Ya, kemudian tantangan kedua yang dialami adalah sinergi antar pemangku kepentingan termasuk dari dunia kerja masih kurang partisipasinya. Sehingga ini menghambat sekolah untuk bergerak maju begitu. Nah, kemudian yang ketiga, belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan yang cukup berat karena SMK itu kan sejogjanya kan menghasilkan tenaga kerja ya. Hanya saja ya karena kurikulumnya itu tidak dikembangkan dengan dunia kerja ya, ini yang cukup merepotkan. Nah, kemudian yang keempat, belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar, sedangkan di dalam bekerja itu semua berdasarkan SOP. Nah, SOP itu kan bicara standar sehingga memang para lulusan itu pasti kesulitan ya untuk menjadi lulusan yang benar-benar sesuai standar gitu. Nah, yang kelima adalah manajemen sekolah masih cenderung terbebani oleh hal-hal yang administratif. Administratif itu perlu, tetapi kalau itu jadi membebani malah jadi merugikan dan menjadi tantangan buat sekolah. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik. Hasil dari kelompok kami. Baik, terima kasih Bu Damai. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Damai dan teman-teman ya di kelompoknya Bu Damai. Terima kasih. Ya. Kalau melihat presentasi Bu Damai itu saya melihatnya bahwa kesiapan SDM penting sekali ya. Kemudian bekerja sama, kemudian juga bagaimana pemenuhan fasilitas dan juga dukungan dari manajemen sendiri gitu ya. Kalau manajemennya juga kurang bersemangat, kemudian juga malah membuat hal yang mudah menjadi sulit, itu jadi hambatan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena waktu ya kita dibatasin oleh waktu, ternyata waktu kita sudah habis, jadi saya akan memberikan penugasan tentang bagaimana Bapak Ibu harus membuat pohon refleksi ini nanti. Pohon refleksi ini isinya adalah bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan di dalam infografis tentang apa yang dipelajari, pemikiran baru, kemudian apa yang harus dihilangkan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuatnya nanti kalau buahnya itu adalah apa yang sudah dipelajari ya buahnya, kemudian kalau daun itu pemikiran baru, kemudian
daun yang jatuh. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan hal-hal apa yang harus Bapak Ibu hilangkan supaya penerapan kurikulum ini nanti atau penyusunan kurikulum baru ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kira-kira dengan mempelajari kurikulum, kerangka kurikulum ini apa yang dipelajari Bapak Ibu? Satu saja? Bahwa perubahan. Oh, ada perubahan ya? Bu. Betul. Ya. Kemudian pemikiran baru kira-kira apa ini? Pemikiran baru adalah pemikiran bahwa sekolah itu benar-benar harus apa ya namanya melakukan hubungan baik, intens dengan dunia kerja sehingga SMK tersebut benar-benar ya. Ini hal yang harus dihindari Bu Dame? Mungkin satu lagi. Yang harus dihindari adalah ketidakterbukaan, Bu. Oh, baik ya. Ketidakterbukaan itu juga menghambat ya nanti yang harus dihindari ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, jadi nanti apa yang sudah kita diskusikan tentang pemikiran baru, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu pelajari, kemudian juga hal-hal yang harus dihindari, nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di dalam pohon refleksi. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja, bisa gambar, bisa infografis yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran, dan mudah-mudahan kita tetap sehat untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu.